Gimana pertanyaannya, ulangi lagi. Kemarin kan lihat ini, Ah, jadi kayak cahaya kecil-kecil banyak gitu, kecil-kecil banget gitu, tapi segumpal gitu mas, terus hilang gitu. Apakah itu energi? iya, energi yang menggumpal sesuai dengan kepadatannya gitu kan, kayak gitu kan, warna-warni. Jadi ngelihatnya dengan mata telanjang kan, maksudnya mata terbuka kan, bukan memejamkan mata. Ya mata terbuka tapi Iya, selintas tuh mas, terus iya. hilang gitu. Padahal itu bukan selintas, itu selalu bersama kita. Ini yang katanya kosong ini kan adalah titik-titik itu yang kayak TV apa tadi, brundet apa katanya, yang semutan gitu loh, TV yang semutan. Ya ini makanya kita harus menjaga rasa, menjaga pikiran, menjaga ucapan, karena rasa, pikiran, ucapan kita ini yang akan menarik. Jadi yang seperti semut di TV ini akan ketarik kepada kita sesuai dengan magnet yang kita pancarkan gitu loh. Ya memang iya, jadi itu bukan bukan halu gitu loh, itu kenyataan. Yang dimaksud kosong adalah isi. Kalau secara ini, alam ini seolah-olah kosong, tapi sejatinya isinya ya kayak gitu, molekul-molekul atau partikel-partikel oksigen, itu partikel-partikel energi yang akan apa ya, ketariknya sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Jadi itu memang iya. Makanya ketika kita mau melihat seperti itu kan disuruh untuk melihat langit, tapi bukan melihat langitnya, tapi di tengah-tengah langit kan banyak sekali semut-semut itunya. Terus bahasanya semut lah aja lah, semut-semut yang begitu banyak, yang warna-warni, ada merah, kuning, hijau di langit yang biru itu. Lah, kita di saat memancarkan kesedihan, umpama berarti kita memancarkan magnet daya hitam. Maka yang warna-warni yang kecil-kecil ini, khusus yang hitam, yang akan datang kepada diri kita dan akan menggumpal pada diri kita. Nanti ketika sudah menggumpal memadat ini menyelubungi tubuh kita. Ini kan disebut dengan aura. Lah, aura kita seperti itu, sama saja magnet kita itu hitam, maka kita akan menarik kejadian-kejadian yang hitam-hitam. Maksudnya kejadian kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang menyedihkan, dilala naik motor banyak bocor, dilala telat kerja, dilala masak nasi aja udah gugup-gugup nggak dicolokin gitu loh. Ini dilala padahal nggak ada barang dilala, semua karena diri kita sendiri. Ini yang dimaksud kebaikan maupun keburukan, semua dari diri kita sendiri. Jadi alam ini sudah disediakan seluruh warna, di alam ini sudah disediakan segalanya. Lah, kita yang mendunutnya sesuai dengan rasa, prasangka, pikiran, ucapan, kondisi mental kita dan sebagainya. Jadi semua sudah ditebarkan, energi semua sudah ditebarkan, kita yang mendunutnya. Makanya saya akan sering mengucapkan jaga rasa agar selalu tenang, damai, bahagia, penuhilah diri kita dengan cinta dan sebagainya. Karena agar kita mendunut energi yang sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Gitu. Jadi itu bukan halu, Pak. Memang nyatanya kekosongan ini adalah isi yang tiada batasnya. Wis ora bisa dihitung intinya. Coba hitung aja, coba hitung. Ya nggak bisa sih. Begitu banyaknya. Kita bahkan diri kita ini aslinya ya kayak gini nih. Di saat ini pecah, ya ini yang dimaksud tanah kembali ke tanah, angin kembali ke angin, air kembali ke air, apalagi ya, api kembali ke api. Karena tubuh raga kita adalah pemadatan ini yang kecil-kecil ini sesuai dengan itunya, sesuai dengan dunungnya. Jadi ini nanti ya semualah barang padat semuanya ini adalah ini yang sefrekuensi, menggumpal memadat jadi wujud. Makanya semua kan kembali ke pribadi masing-masing.
Sadari saja di saat kita sedang bersedih, sejatinya kita sedang mendulut kesedihan. Umpama kita lagi banyak pikiran, justru kita akan mendulut sesuatu yang tambah bikin kita mumet lah. Makanya di saat kita lagi banyak pikiran, sadari saja, ngapain dipikirin? Lebih baik kita sadari saat ini, sekarang ini, di sini, nikmati kekinian. Lawang hidup ini hanya menjalani, menikmati, dan mensyukuri. Titik. Assalamualaikum Mas Is, Bapak Ibu, berkabung. Waalaikumsalam Pak Aka. Waalaikumsalam. Dimas, terima kasih. Jadi itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu yang disebut dengan partikel. Kekosongan ini yang katanya kosong, aslinya nggak kosong. Kan yang di sini udah lihat semua lah. Apakah ada yang belum lihat? Siapa coba yang belum lihat? Wan kajian berapa tahun yang lalu sih ya? 2 tahun yang lalu Buk ya? Iya, udah lama tuh. Kajian 2 tahun yang lalu. Monggo apa lagi? Saya kan berapa hari ini kan kayak ada cahaya gelap, itu rupanya terang rupanya Mas. Saya merasakan itu di dalam kegelapan itu ada sinar yang terang menderang rupanya Mas. Betul. Asal kita sebelumnya MD memejamkan mata lama, di saat kita buka pertama kali, gelap adalah terang. Di dalam kegelapan adalah terang benderang, ngungkili neon. Jadi pertama kali membuka mata di saat kita lagi mungkin sadar nafas, wiridike dan sebagainya, pertama kali membuka mata, yang tadinya gelap gulita ini seolah terang, alam terang. Jadi nggak ada wujud apa-apa, yang ada hanyalah cahaya putih kayak neon, iya kan? Ya aslinya tidak ada kegelapan. Ya, rasanya saya di situ rasa haru, bahagia banget Mas, nggak tahu kenapa. Ya harusnya kita ya seperti itu Bu, karena nggak ada kegelapan. Kegelapan itu hanya ada di dalam pikiran kita sendiri, di jiwa kita sendiri yang belum bersih. Makanya kata-katanya apa? Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek. Semua yang diberikan adalah yang terbaik. Kita saja pikiran kita, prasangka kita yang keliru. Ya itu tadi, gelap adalah terang benderang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan itu semua memang ahlinya begitu. Sehingga di saat kita sudah melihat terang dalam kegelapan, kita akan nyambung dengan Allah selalu memberikan yang terbaik. Karena sejatinya gelap adalah terang benderang. Bagi yang sudah menyaksikan sendiri, melihat sendiri. Tapi caranya ya gampang, cukup duduk diam, rileks, nyaman, pejamkan mata setengah jam lah. Lampu kan dimatikan, setengah jam buka mata secara perlahan, yang dilihat adalah terang benderang. Kan saya praktekkan Mas, matikan lampu, saya apakan dupa kayak gitu itu, merilekskan. Alhamdulillah itu tersambung semua energinya Mas. Iya, intinya rileks. Mau bakar dupa atau tidak, intinya rileks. Cuman dupa kan memang akan membuat relaksasi otak kita gitu. Jadi tidak ada kan yang namanya gelap. Kegelapan itu kita ciptakan sendiri. Ya nyatanya ruangan yang begitu gelap, setelah kita membuka mata kita melihat terang benderang. Seperti itulah terang benderangnya, seperti kita memejamkan mata, tapi mata kita dikasih senter. Tapi ini bukan merem kan gitu kan? Tapi membuka mata, yang kita lihat hanyalah alam terang tanpa batas.
Dan di saat seperti itu yang kita rasakan hanya kedamaian, udah itu aja. Tapi yo paling beberapa detik lah, setelah itu ya gelap lagi. Karena kita menggunakan indrawi ini gitu loh. Ya betul. Sambil ngopi. Lah apalagi kita sudah melihat seperti itu, terus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Ada kata-kata boleh jadi yang kita anggap buruk, itu yang terbaik menurut Allah. Ini sama nanti arahnya kepada gelap adalah terang benderang. Jadi kita akan berprasangka baik gitu loh. Kita dalam mungkin sedang merasakan ini, merasakan itu dan sebagainya, tapi karena kita sudah pernah sudah pernah melihat itu, kita akan cepat sadarnya, oh ya, dalam kegelapan ada terang benderang, dalam kegelapan ada hikmah gitu. Jadi saya sekarang ini tinggal kayak penerimaan, kayak ada kejadian-kejadian, alhamdulillah saya terima baik buruknya. Sekarang pemikiran saya terima kayak gitu aja Mas. Biasanya kan kayak ngomel-ngomel, sekarang tinggal penerimaan aja. Betul. Ya memang kalau sudah mengalami seperti itu kan sudah sadar, oh iya dalam gelap ada terang, dalam gelap ada hikmah dan sebagainya, sehingga kita akan lebih mudah menerima yang dulunya tidak terima, ngomel-ngomel, emosi sendiri, marah sendiri, sedih sendiri, akhirnya merusak diri sendiri. Setelah mengalami pengalaman seperti itu kan langsung kebuka, buat apa merusak diri sendiri, wong gelap itu adalah terang kok. Tapi kan ya itu tadi, harus mempraktekkan sendiri. Setelah mengalami kejadian seperti itu kan kebuka sendiri kan, tanpa ada motivasi dari luar. Nah sekarang kalau belum mengalami hal seperti itu sendiri, diberi motivasi oleh 1000 orang, mungkin nggak masuk. Cuman oh ya, tapi rasa kita nggak rubah. Tapi di saat kita mengalami pengalaman itu sendiri, kita merasakan itu sendiri, otomatis kita akan mencerna sendiri, oh iya, tidak ada yang namanya keburukan. Yang selama ini kita anggap buruk, ternyata itu adalah yang terbaik menurut Tuhan kita, kan gitu. Enggak, apalagi sambil ngopi. Ya cerita-cerita apa kayak gitu. Iya Mas, jadi sebenarnya kalau kita amati itu ya tanpa penilaian, sebenarnya kita akan menemukan pesan-pesan Allah itu. Misalkan Allah menitipkan pesan dari kejadian ini, nah kalau kitanya tidak menilai, terus kita perhatikan, amati, nanti kita paham sendiri, oh ini pesannya begitu ya Mas. Betul. Di saat kita mengamati dengan kenetralan, memperhatikan dengan kenetralan, otomatis cahaya murni itu akan memahamkan diri kita dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan pencerahan. Jadi pencerahan itu mendapat pencerahannya dari dalam. Kalau dari luar itu pengetahuan, kalau dari dalam itu pencerahan. Makanya netralkanlah. Umpama sedang memperhatikan pikiran kok ikut campur, amatilah pikiran itu. Karena kita itu bukan pikiran itu. Pikiran itu hanya namanya pikiran itu pasti cepet banget penilaiannya, cepet banget prasangkanya, cepet banget, wah itunya cepet banget lah. Tapi di saat kita benar-benar lagi memperhatikan kok tiba-tiba sangat lembut pikiran ini jalan, kita amati. Kan kita sendiri yang akan
merasakan kita sudah netral atau masih dalam pengaruh pikiran? Kan kita sendiri yang bisa merasakannya. Itu begitu. Jadilah pengamat sejati. Ya, Pak Aka? Sama kayak Pak Iman tadi Mas, alhamdulillah nambah waktunya dari detik per detiknya masih sendiri, ya alhamdulillah gitu.